mereka menganggap bahwa reinforcement yang bagus adalah yang sebelah kanan, positive reinforcement. Karena mengubah mindset dari yang menghindari hukuman menjadi mencari kesuksesan, cari keberhasilan gitu. Cuman aku sebagai seorang introvert eh apa ya, nggak relate gitu karena perkenalkan saya biasa dipanggil Miss Marsha, nama lengkapnya Marsha Listiani. Teman-teman bisa keep in touch di sosmed dengan username Sensing Queen ya. Itu nama branding diriku. Jadi udah ketebak ya. MK ku tuh Sensing. Nah, nih aku membranding diri sebagai Sensing Queen. Nah, ini beberapa pelatihan yang berkaitan dengan Stephen yang alhamdulillah sudah pernah saya ikuti. Ada dimulai dari workshop Stephen level 1, yaitu pendalaman dari hasil tes Stephen. Misalnya teman-teman yang udah tes Stephen, itu kan biasanya hanya mengetahui hasil tes Stephen diri sendiri tuh, gitu ya. Nah, kalau di WSL 1, kita tuh akan memahami 5 MK dan 9 personality genetik dan bahkan membahas PG hasil tes event kalian tuh lebih dalam lagi ya. Kayak kenapa thinking bisa seperti ini, intuiting begini, gitu ya, apa aja yang perlu diwaspadai, kemudian bagian otaknya di sebelah mana, konsep Stephen seperti apa, dan itu akan dijelaskan di WSL 1. Jadi itu basic banget ya. Teman-teman wajib banget nih ikut ya. Insya Allah kalau misalnya teman-teman ada kesempatan, boleh diluangkan waktunya, diluangkan rezekinya untuk bisa investasi lahir ke atas, ikut WSL 1, karena ini worth it banget. Ya, seenggaknya minimal kita ikut pelatihan pelatihannya ini benar-benar starting awal aku bisa menjadi diriku yang sekarang gitu ya, itu ikut di WSL 1. Kemudian karena aku ingin berbagi ilmu Stephen ini lebih dalam lagi, lebih luas lagi, dan juga menjadikan Stephen sebagai salah satu sumber penghasilan ya, yaitu makanya aku ikut WSL 2 di promotor. Jadi dengar-dengar katanya ada yang mau jadi promotor juga di sini ya. Nah, semoga kakak bisa join Betul. karena tiap bulan kita ada lisensi promotor. Kemudian nih beberapa tematik yang pernah saya ikutin ada 7. Jadi Stephen itu aplikatif banget ya, makanya bahas apapun bisa pakai Stephen. Teman-teman dengan latar belakang pendidikan bisa bahas Stephen. Teman-teman dengan latar belakang pengusaha bisa bahas Stephen. Latar belakang apapun bisa di framing ilmunya dengan Stephen. Kemudian alhamdulillah ambil lisensi trainer juga, sehingga sekarang profesiku sebagai seorang trainer dan public speaker ya. Kemudian bersama Bos Dika, Software Richard, Uma Filza, Kahilya mendirikan View Institute. Jadi buat teman-teman yang mau memperdalam MK masing-masing atau hasil tes TV-nya tapi bukan di kelas USL 1, nah bisa ikut kelas di View Institute. Kemudian alhamdulillah dari sejak 2021 ya, itu Allah izinkan aku buat jadi seorang praktisi Stephen, walaupun aku tes Stephen itu udah dari tahun 2014 atau 2015 ya. Dan alhamdulillah sekarang udah kurang lebih jadi ya lebih dari 300 klien. Dari yang mulai anak-anak, remaja, dewasa, sampai ke mungkin orang tua dan lansia ya. Jadi alhamdulillah sudah Allah pertemukan, ya Allah izinkan untuk bertemu dan belajar dari berbagai macam klien. Oke, nah kenapa sih hari ini aku bahas self motivation, how to stay motivated through your kinetic personality? Karena apa ya, sebagai sebagai seorang manusia gitu ya, yang kita punya impian, punya tujuan, pasti ada kalanya perjalanan itu nggak selalu mulus ya. Di sini ada yang lagi demotivasi nggak nih? Atau lagi pada semangat semua nih? Boleh dong kasih atau show your emotions through lewat emoji. Boleh kirim di kolom chat apa yang sedang kalian rasakan. Apakah lagi semangat banget atau misalnya lagi demotivasi nih Kak, misalnya kayak smiling ya. Oh, ada yang emojinya kayaknya sedang jenuh ya. Kak Hafiz. Oh, ada yang tersenyum sambil menangis sih, terharu atau kalau ada yang kepalanya lagi berasap ya, lagi ngembul ya, aduh aku harus ngapain ya, overthinking. Wah, Kak Reza stay cool ya, pakai kacamata itu. Ada yang lagi berbunga-bunga nih sepertinya, lagi antusias banget nih Kak Alfian nih, matanya berbinar-binar. Bos Dika nih yang ekspresinya yang ledek ya, kayak habis dapat duit banyak nih. Ada lagi teman-teman, apa yang teman-teman alami sekarang, boleh dikirim ya emojinya.
Apa yang sedang teman-teman rasakan? Kalau aku sekarang aku lagi happy sih, lagi happy karena alhamdulillah hari ini bisa belajar banyak dan dapat pengalaman baru gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah komen. Kita seru-seruan aja di sini ya, jadi nggak usah terlalu formal dan terlalu kaku. Nah, jadi lanjut slide-nya. Nah, ini beberapa hal yang aku cari ya, yang aku riset. Bagaimana sih cara membuat kita stay motivated ya? Bagaimana cara membuat kita tuh tetap bisa termotivasi. Walaupun ya motivasi itu ketika kita lagi nggak ada yang nyemangatin, gimana caranya kita bisa tetap tetap on fire gitu ya. Kayak aku judulnya self motivation. Bagaimana kita bisa memotivasi diri sendiri. Ini ada 3 bagian yang akan aku bahas dari mulai set a big goals, kemudian self reinforcement, sama yang terakhir adalah heal your stressness. Oke, lanjut. Nah, bagian yang pertama, eh, set a big goal ya. Kenapa sih kita harus punya tujuan yang besar atau impian yang besar? Karena itu yang akan membuat kita terus berjuang dan terus bertahan gitu. Seperti aku belajar dari seorang ibu ya. Dari seorang ibu yang mengandung anaknya selama 9 bulan. Itu adalah sebuah perjuangan yang nggak mudah ya. Gitu. Apalagi dia harus Abang ada pergi ya? perubahan Abang ada secara pergi keluar? fisik, kemudian kayak perubahan secara fisik, secara hormon, emosi. Dia harus membawa anaknya 24 jam gak bisa ditaruh dulu gitu kan. Itu sebuah perjuangan yang besar. Tapi kenapa kenapa dia mau mempertahankan kehamilannya gitu sampai 9 bulan dan apalagi ketika melahirkan itu kan benar-benar bertaruh antara hidup dan mati gitu. Karena apa? Seorang ibu pasti punya harapan pada anaknya, gitu. Punya harapan pada anaknya ingin memiliki keturunan yang bisa meneruskan impiannya atau misalnya menjadi beratnya apa ya? Menjadi legacy gitu ya. Dia bisa memiliki melanjutkan hidupnya melalui anaknya gitu. Jadi punya impian yang besar ketika mengandung seorang anak gitu yang bisa mendidik yang dimana ketika kita mendidik anak gitu, ya, orang tua itu memiliki pahala yang luar biasa besar gitu karena memiliki anak yang jadi amanah yang luar biasa ya, amanah seumur hidup gitu kan. Nah, kenapa kita juga perlu punya big goal gitu ya? Karena kemarin aku baru dapat video juga sih dari Self Chat ya untuk memotivasi. Tapi sih kita harus punya impian yang besar. Bahkan kalau kata Najwa Shihab, impian yang besar itu adalah sampai-sampai kita pun takut gitu dengan mimpi tersebut. Sampai-sampai mungkin impian tersebut membuat kita gemetar gitu ya. Seperti aku ketika mengetahui impian orang-orang besar gitu ya yang dimana kayak Muhammad Al-Fatih gitu ya, ingin membuktikan sabda Rasulullah bahwa Konstantinopel itu akan ditaklukkan terlebih dahulu sebelum kota Roma dan ternyata dia yang menjadi sebaik-baik pemimpin dan memiliki sebaik-baik pasukan. Itu kan sebuah perjuangan. Makanya itu yang membuat Muhammad Al-Fatih nggak pernah putus sholat tahajud, nggak pernah putus sholat-sholat sunnah gitu ya. Nggak pernah berhenti untuk belajar dan belajar banyak hal gitu ya. Nggak cuma terkait dengan ilmu akademis, tapi bagaimana ilmu berperang dan lain sebagainya. Jadi itulah yang membuat seorang Muhammad Al-Fatih menjadi sebaik-baiknya pemimpin gitu kan seperti yang disabdakan Rasulullah. Jadi impiannya itu besar gitu ya, dari kecil apalagi eh, ayahnya, kakeknya dan seluruh buyut-buyutnya itu adalah orang-orang yang memperjuangkan Konstantinopel. Jadi mimpi itu udah terintegrasi gitu sejak dia kecil gitu. Jadi buat teman-teman yang belum punya impian yang besar gitu ya, nah, ini perlu dimunculkan nih bagaimana kita punya target yang akan membuat kita terus bergerak gitu, ya, terus maju gitu. Nah, kita mulai dari mana sih? Mulai dari kita kenal dulu sama diri kita. Karena orang-orang yang belum punya impian yang besar itu belum yakin, belum pede sama sama dirinya gitu. Tapi orang-orang yang udah punya impian besar, dia tahu bahwa dirinya tuh bisa gitu untuk menggapai impian tersebut karena dia memang dia worth it gitu ya. Dia punya potensi di sana gitu. Kayak kenapa Mark Zuckerberg pede banget dengan impian-impiannya yang mungkin out of the box gitu. Nggak ada orang yang bermimpi segila Mark Zuckerberg mungkin di zaman sekarang gitu kan. Menciptakan platform yang bisa mempertemukan orang dari jarak yang berbeda gitu kan. Bahkan ada inovasi juga kan di masa depan dia ingin menciptakan platform yang bisa membuat
orang itu ketika misalnya kayak lagi online kayak gini nih, itu bisa merasakan kehangatan satu sama lain gitu ya. Seperti ketika bertemu atau bersentuhan secara langsung. Itu kan sebuah impian yang mungkin sekarang kita nganggapnya nggak mungkin ya, tapi mungkin aja gitu karena kalau kita lihat jejaknya Mark Zuckerberg ya, dia udah bisa berhasil menciptakan Facebook dan sebagainya. Jadi dia berani bermimpi besar dan ternyata berhasil gitu. Nah, jadi kenali dulu nih diri kita itu punya potensi kemana sih, sehingga kita tahu apa yang bisa kita kontribusikan ya, itu memang hal yang paling baik yang bisa kita lakukan. Jadi kita akan merasa worth it dan merasa kita akan bisa meraih impian tersebut. Nah, bagaimana sih kita mengenal diri kita gitu karena aku adalah pegiat Stephen dan dulu aku juga sempat kuliah ya di salah satu kampus Indonesia yang ada pelajaran tentang psikologinya walaupun bukan psikologi murni tapi dari kuliah itu aku mempelajari bahwa banyak banget assessment untuk mengenali diri sendiri gitu ya, orang lain tapi ya hanya sebatas kuesioner atau psikometrik aja ternyata setelah aku belajar tentang Stephen ada metode yang mudah banget nih untuk mengenali potensi diri maupun orang lain itu dengan Stephen ya, nah, ini kalau teman-teman yang udah tes Stephen nah, dia tahu nih ya potensi dirinya apa. Buat teman-teman yang belum tahu, jadi Stephen itu mencari tahu tentang mesin kecerdasan atau belang otak dominan yang paling sering digunakan. Nah, mesin kecerdasan inilah yang akan memimpin otak kita gitu. Sehingga otak itu kan yang memimpin semua aktivitas tubuh kita kan. Jadi kalau kita tahu pemimpin otak ini siapa, kita tahu cara kerja otak seseorang itu seperti apa. Kalau orang sensing berarti dia punya dia punya potensi dia punya potensi apa kekuatannya pada memori dan rajin kayak eh, aku ngeliat toko-toko sensing yang berhasil ya kayak misalnya kalau di Indonesia tuh ada Pak Ari Ginanjar, ada Pak Ipo Santosa, ada Dewaka Prayoga, ada Ajim ya yang emang eh, mereka berhasil gitu dengan kesensingannya gitu. Kayak misalnya mereka kan orang-orang yang pekerja keras ya kemudian orang-orang yang memang apa ya kalau Pak Ari Ginanjar sama Pak Epo Santosa mainnya di bisnis ya, jadi di dunia perdagangan. Mereka berhasil di jalur mereka. Apalagi mereka sama-sama sebagai orang sensing punya branding diri yang apa ya, yang baik karena mereka emang suka tampil gitu, menampilkan dirinya, suka unjuk gigi gitu. Nah, kalau orang sensing yang karena mereka tuh menjalani hidupnya sesuai dengan fitrahnya, maka mereka menjadi sensing yang berhasil gitu dan mereka punya punya apa punya karya nyata sekarang yang terbukti ya kayak misalnya DWK Prayoga itu punya bisnis tuh mungkin 40-an cabang bisnis ya dan setiap bisnis yang bertahan itu adalah bisnis yang omsetnya di atas 1 miliar ya itu kan luar biasa kan 40 lebih bisnis berarti ya minimal 40 miliar gitu makanya impiannya tuh bukan cuma sekedar berapa dapat gaji UMR bukan cuma sekedar apa ya bisa beli rumah bisa beli mobil tapi lebih dari itu gitu ya memberdayakan banyak orang dengan punya sekian banyak bisnis itu kan nggak semua orang berani untuk bermimpi besar dan menjalankan atau mengeksekusi mimpi besar tersebut gitu cuman ya luar biasa sih aku belajar dari Dea Alka Prayoga sebagai seorang sensing yang chemistry-nya harta ya lalu dia keren banget sih gitu bahkan perjalanan hidupnya itu kan gak mudah banget sih gitu apalagi yang dulu sempat masih mahasiswa tapi udah dikejar amanah atau hutang tuh ratusan juta gitu. Itu kan nggak kebayang ya gitu. Kemudian orang thinking contoh-contoh orang thinking yang berhasil itu ada Raffi Ahmad ya Raffi Ahmad adalah thinking ya buat teman-teman yang eh belum tahu ternyata Raffi Ahmad tuh thinking ya bukan bukan sensing bukan feeling tapi thinking makanya dia tuh sebagai seorang artis cerdas ya gitu karena punya kemampuan berpikir yang lebih tajam berpikir secara logis berpikir analitis makanya Raffi Ahmad ketika menjadi seorang artis dia bisa bisa memanfaatkan apa ya mengakal-ngakali kesempatan yang dia dapat gitu sehingga dia bisa tetap tetap apa ya tetap tetap bersinar di era sekarang walaupun mungkin kita lihat teman-teman seangkatannya Raffi Ahmad mungkin udah ada yang nggak terlalu nggak terlalu muncul lagi ke permukaan tapi Raffi Ahmad bisa membuat apa ya bisa independen gitu ya jadi udah nggak butuh TV karena dia punya entertainment sendiri Rans Entertainment
Sehingga ibaratnya dia dia berbisnis gitu ya di dunia entertainment, nggak cuma sekedar jadi artis atau MC aja, tapi dia berbisnis di situ, berjejaring dengan orang-orang penting gitu, sehingga dia cukup menjadi salah satu artis di Indonesia yang mungkin red card-nya tuh sangat besar gitu ya, karena influence-nya itu gede banget gitu ya, pengaruhnya dia besar banget gitu. Dari apa? Ibaratnya dia seorang thinking yang punya tahtanya tuh udah ngelebar kemana-mana gitu. Itu seorang Raffi Ahmad yang dimana dia adalah seorang thinking memanfaatkan ketenarannya untuk membangun kekuasaannya di dunia entertainment. Karena dari Ricis juga thinking extrovert ya, bener banget gitu. Kemudian intuiting yang kreatif dan inovatif. Nah ini kalau intuiting mungkin ngejudgment ya. Jadi kayak eh, ini hanya judgment aja sih, kayak Mark Zuckerberg gitu ya, atau Steve Jobs yang memang mereka itu pandai dalam hal inovasi. Makanya kenapa Apple gitu ya, kemudian Facebook yang sekarang beli WhatsApp, beli Instagram gitu kan, sosmed-sosmed dibeli sama Facebook gitu kan, bergabung dengan Meta. Itu kan sebuah apa ya, keberhasilan gitu kan, dimana mereka jadi orang yang nomor satu di bidangnya masing-masing gitu, di bidang inovasi. Kalau Mark Zuckerberg dari sisi komunikasinya gitu ya, sosial media. Kalau uh, Steve Jobs itu kan inovasi dalam gadget ya. Gitu kan setelah Steve Jobs itu meninggal, iPhone itu nggak terlalu signifikan lah inovasinya gitu. Jadi itu contoh-contoh intuiting yang memang idenya out of the box. Jadi buat intuiting yang kalian itu belum berani bermimpi besar, justru dipertanyakan, karena yang paling berpotensi punya big dreams itu adalah intuiting. Apalagi kan intuiting itu apa ya? Ketika dia memiliki mimpi tuh benar-benar tervisualisasikan dalam imajinasinya kan. Harusnya itu sih intuiting itu paling kuat dalam punya impian gitu. Kemudian feeling ya, kekuatannya di emosi dan juga hubungan. Orang-orang feeling yang berhasil, salah satunya yang aku lihat sekarang tuh ada Oki Stiana Dewi, ya mungkin teman-teman tahu. Beliau itu adalah sosok um, yang penceramah gitu ya. Dia punya pesantren ya, pesantren hafal Quran yang nggak cuma sekedar pesantren atau asrama menghafal Quran, tapi juga ternyata fasilitasnya luar biasa keren banget ya. Kalau nonton di YouTube tuh itu berasa kayak mungkin asrama bintang 5. Kemudian pengaruhnya Oksina Dewi ya yang apa ya, yang membuat dia punya banyak pengikut. Apa yang disampaikan oleh beliau itu ibaratnya mudah masuk ke hati orang, karena memang ya beliau menjalani hidupnya layaknya seorang feeling gitu, sehingga potensi feelingnya itu memang keluar banget tuh gitu ya. Maka sekarang dia jadi seorang ibaratnya ustazah gitu kan, walaupun dulu kan sempat ini ya, main film, main sinetron. Ternyata kuatnya memang di public speakingnya tuh. Kemudian ada insting nih. Nah kalau tokoh insting yang terkenal berhasil ya Maudy Ayunda ya, karena Maudy Ayunda itu adalah sosok yang multi talent, bahkan diakui sendiri sama suaminya kalau istrinya itu emang apa aja bisa dilakuin sama dia. Ustaz Oki feeling introvert betul, Buya Yahya juga feeling ya betul, Ustaz Yusuf Mansur juga insting betul banget. Nah, ini kayaknya udah pada paham ya. Udah pada kenal Stephen nih, jangan followers selamanya Stephen Family. Nah, insting itu salah satunya ada Maudy Ayunda. Karena dia tuh nyanyi bisa, main film bisa, jadi akademisi bisa juga, jadi penulis buku bisa juga, jadi edukator bisa juga. Jadi kayak banyak gitu hal yang dia bisa. Dan itulah yang membuat Maudy Ayunda seberhasil sekarang. Karena kalau misalnya Maudy Ayunda fokus di nyanyi, mungkin dia akan kalah saing sama Lyodra, sama penyanyi-penyanyi baru sekarang. Kan dia nggak akan bisa bertanding di dunia tarik suara. Tapi kalau misalnya dia fokus di dunia perfilman juga, mungkin dia nggak akan bisa mengalahkan mungkin Reza Rahardian, atau misalnya uh, Prilly Latuconsina yang dapat penghargaan di dunia perfilman gitu kan. Jadi emang kebisaannya itu, keahlian itu emang bisa-bisanya. Jadi ketika kita udah kenal sama diri kita itu seperti apa, ketika kita memiliki impian, kita akan bisa lebih percaya diri dan yakin gitu ya dengan apa yang akan kita lakukan. Gitu. Kemudian lanjut ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang akan membuat kita termotivasi selain tadi adalah kita punya impian yang besar dan dimulai dari kita mengenal diri sendiri dulu agar kita makin yakin dengan impian kita bahwa kita bisa meraih ke sana.
selanjutnya adalah yang akan membuat kita semakin kuat lagi motivasinya, semakin kuat lagi ibaratnya pengukuhan dari apa yang akan kita lakukan, dari yang kita lakukan itu adalah ada sebuah teori namanya teori reinforcement. Mungkin buat teman-teman yang basic psikologi gitu ya, pernah lah ya belajar tentang teori reinforcement dari B.F. Skinner, gitu, bahwa reinforcement itu adalah sebuah peristiwa yang dapat memperkuat perilaku. Nah, ada dua jenis reinforcement, ada negative reinforcement sama positive reinforcement. Nah, bedanya kalau negative reinforcement itu adalah orang akan termotivasi atau akan semakin kuat melakukan sesuatu untuk menghindari kegagalan atau hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Sedangkan positive reinforcement itu adalah berarti success seeker gitu ya, pencari cari hadiah, mencari kesenangan. Jadi dia akan semangat melakukan hal itu berulang-ulang ketika dia bisa mendapatkan kebahagiaan dari yang dia lakukan. Misalnya kalau negative reinforcement bisa gini. Misalnya positif dulu deh. Dia akan senang sekolah ketika di sekolah dia dapat pujian, dia dapat apresiasi dari guru-gurunya, dia dapat nilai yang bagus, dia dapat mungkin bintang atau penghargaan yang banyak dari sekolah, sehingga dia semangat buat datang ke sekolah. Gitu. Tapi negatif reinforcement misalnya gini, misalnya ada orang dia nggak seneng nih datang ke sekolah karena misalnya di sekolah dia dibully dan sebagainya. Tapi kemudian orang tuanya membolehkan gitu untuk dia. Oke. Ini kayak Bos Dika hostnya di Bos Dika. Kita tahu buat Bos Dika buat jadiin aku host juga ya. Nah, jadi tadi negative reinforcement misalnya kayak tadi ketika ada anak nggak suka sekolah gitu karena di sekolahnya itu dia dibully dan sebagainya, kemudian orang tuanya bolehin gitu buat dia nggak usah sekolah deh gitu karena daripada kamu sedih dan sebagainya, akhirnya dia akan terus nggak sekolah tuh gitu. Jadi kayak dia menghindari dibully sehingga dia akan melakukan itu terus menerus. Jadi bedanya positive reinforcement sama negative reinforcement tuh kalau di CV mungkin kita bisa melihat eh ini udah kelihatan lagi belum ya screen-nya? Belum nih, Kak Marsha, Belum ya? tapi sudah jadi host. Tadi aku Silakan coba nih ulang, share screen lagi. ulang share screen ya. Sip, sip. Nah, teman-teman ada bisa tebak nggak kalau di Steven itu kira-kira mana yang termasuk orang-orang mana yang termasuk ke failures avoiders sama yang success? Ini udah kelihatan belum ya? Udah kelihatan. Ya, terus aku nanya dulu deh sebelum ini udah ada yang jawab sebenarnya. Nah, menurut teman-teman negative reinforcement sama positive reinforcement ini mana sih yang lebih bagus? Yang failure itu introvert, kalau positif itu extro. Ini kayaknya udah pada pinter-pinter ya yang ikut lebih kelas hari. Ini udah bener banget ya. Jadi kalau dari, nah ini alhamdulillah Bang Titan dua-duanya bagus. Nah, eh, kalau dari ilmu-ilmu motivasi, dari motivator-motivator barat yang aku tonton ya, hmm, mereka menganggap bahwa reinforcement yang bagus adalah yang sebelah kanan, positive reinforcement. Karena mengubah mindset dari yang menghindari hukuman menjadi mencari kesuksesan, cari keberhasilan gitu. Cuman aku sebagai seorang introvert eh apa ya, nggak relate gitu karena eh, ternyata di Stephen itu menjawab ya kenapa orang-orang introvert lebih termotivasi ketika itu ingin menghindari hukuman. Makanya cenderung dia ingin mengejar kesuksesan untuk menghindari sesuatu. Misalnya gini, dulu tuh waktu aku masih SD ya kalau nggak salah, mamaku tuh sempat di apa ya, dijelek-jelekin lah sama tetangga-tetangga di komplek. Jadi itu yang membuat diriku tuh kayak geram gitu ya. Kayak, wah lu berani-beraninya gitu kan ngehina-hina mama aku. Cuma karena aku waktu itu masih kecil, jadi kayak aku nggak bisa membuktikan atau melakukan apapun. Sehingga dia membuat aku apa ya, berusaha untuk jadi diriku yang sekarang, berusaha untuk lebih baik karena aku nggak pengen gitu ada orang yang eh, orang ataupun keluarga yang ngejelek-jelekin orang tua aku lagi gitu. Jadi kayak motivasi aku untuk berhasil untuk menghindari sesuatu yang tidak aku inginkan terjadi gitu.
Nah, jadi menurut aku dari konsep CP yang aku pelajari, dua-duanya ini sama-sama reinforcement yang baik ya, karena ada orang yang memang termotivasi. eh Nah nih, kalau dari Steven ya, ada yang kemudian introvert, ada yang kemudian extrovert. Motivasinya beda ya. Kalau falsafah hidupnya beda. Orang-orang introvert memang punya falsafah hidup ya diancam atau anti neraka, extrovert itu memang cari surga. Nah, kok teman-teman udah pada pinter ya? Tapi Kak Alfiani nih, jangan-jangan udah ikut PSL 1 lagi. Ya, nah nanti Kak Rizky sensing introvert golongan darah A tuh aku habis belajar pas SMP waktu itu karena menghindari untuk rankingnya biar nggak turun. Nah bener banget nih, bahkan temen aku ada ya sensing introvert yang dia itu awalnya tuh nggak semangat gitu ngerjain skripsi. Terus ketika udah di di tingkat lanjut gitu ya, di tingkat akhir akhirnya dia ngebut tuh ngerjain skripsi karena diancam kalau misalnya dia nggak lulus, dia belum selesai skripsian di semester sekian, maka dia nggak boleh cari kerja. Which means ketika dia nggak bisa cari kerja, dia nggak bisa dapat uang dong. Sebagai seorang sensing introvert semakin merasa terancam tuh karena dia mendapat duit dari mana kalau dia belum lulus gitu kan. Jadi akhirnya dia termotivasi untuk segera menyelesaikan skripsinya agar dia bisa cari kerja dan dapat penghasilan gitu. Dan dia nggak mau jadi donatur buat kampus gitu kan, karena masa gue udah ngeluarin duit tapi gue nggak dapet duit gitu. Itu salah satu cerita nyata ya dari temen aku yang juga introvert, motivasi dia untuk lulus, segera menyelesaikan skripsi untuk menghindari bayar UKT dan menghindari dari dia nggak dapat pekerjaan. Gitu. Beda sama yang orang ekstrovert ya. Kalau orang ekstrovert emang senengnya dengan hal-hal yang sifatnya hadiah ya, sesuatu yang emang menyenangkan, menggiurkan. Makanya orang-orang ekstrovert itu cenderung kelihatannya tuh kayak lebih apa ya, orang yang lebih happy, lebih positive thinking dibandingkan orang-orang introvert yang mukanya serius-serius banget nih gitu kan. Karena orang introvert yang mikirinnya hukumannya dulu, orang ekstrovert mah mikirinnya hadiah gitu kan. Bahkan kayak aku punya apa ya, punya cerita lah ya dari orang extrovert yang positif banget gitu ya. Saking positifnya tuh sampai misalnya gini, ketika dia mau buka bisnis atau dia mau jualan sesuatu, dia tuh nggak mikirin, kayak kalau aku mikirnya, nanti kalau nggak ada yang beli, apa yang harus aku lakukan ya? Gimana nih strateginya? Tapi orang extrovert tuh, ketika dia mau mulai bisnis, dia akan mikir gitu, oh nanti kalau untung sekian, gue dapet duit sekian, gue beli apa ya? Wede, semakin gede yang dia dapat, dia semakin semangat gitu. Makanya kadang-kadang bahasa yang harus kita gunakan untuk bisa ngedrive introvert dan extrovert itu beda gitu. Kalau introvert mungkin kita bisa takut-takutin dan untuk hal-hal yang emang sangat dia hindari. Makanya kalau teman-teman udah tahu mesin kecerdasannya itu bakal lebih gampang. Misalnya kalau orang anak sensing nih, dia nggak termotivasi untuk belajar, maka kita bisa mengancam dia dari sisi sensingnya. Misal gini, sensing itu kan chemistry-nya harta ya, artinya dia akan bahagia dengan sesuatu yang konkret. Jadi kalau misalnya mengancam anak sensing gampang sebenarnya. Maka kalau kakak nggak belajar, kakak nggak mama kasih uang jajan ya gitu. Kalau kakak nggak berhasil dalam hal ini, kakak nggak boleh pegang HP ya. Waduh tuh orang sensing pasti langsung ketar-ketir gitu kan, karena hartanya terancam. Gitu. Beda sama orang feeling. Mungkin orang feeling nggak terlalu masalah ketika misalnya dia nggak dapet uang jajan atau dia nggak dibawain bekal atau dia nggak bisa main HP, dia bakal cari temen yang mungkin dia bisa minta bekalnya temennya, dia bisa numpang main HP di temennya. Tapi kalau orang feeling misalnya gini, karena kalau misalnya uh, malas-malasan gitu ya, nggak mau belajar, nggak mau ngerjain PR, nanti nggak ikut ya. Kita mau jalan-jalan, kakak nggak usah ikut, kakak di rumah aja. Gitu. Jadi diancam sama sesuatu yang sifatnya cinta ya, sesuai dengan chemistry-nya gitu. Jadi kakak nggak diajak tuh, langsung diasingkan. Ya, atau mama nggak sayang kakak lagi lah. Mama sayangnya sama anak yang rajin belajar, yang suka belajar, yang senang belajar sayang. Wah, dia bakal merasa terancam. Karena apa? Cintanya yang diserang. Perhatiannya jadi terancam. Kemudian kalau extrovert ya berarti ini adalah sesuatu yang ya berhubungan juga dengan cinta. Misalnya kalau kakak belajar tuh mama makin sayang tau kak gitu, mama tuh seneng banget kalau kakak belajar, udah dia tuh happy banget. Nanti habis belajar kita curhat-curhatan deh, nanti habis belajar eh, Kakaknya berubah jadi anak kecil, tidak terus. ya kalau kakak belajar nanti kita ini dia jalan-jalan bareng ya.
Nah, kalau tweeting apa berarti terkait dengan kebebasannya. Karena kan orang yang tweeting itu senang dengan hal-hal yang berbau eh, kreativitas, mengekspresikan diri, ide, gitu. Jadi mereka akan senang ketika diberikan kebebasan untuk berekspresi. Makanya kalau in tweeting, biasanya kita ancam atau kasih iming-imingnya terkait dengan hal-hal seputar itu. Gitu. Misalnya kayak kalau kakak nggak mau belajar, pokoknya kakak, mama nggak mau kasih internet lagi ya. Mama nggak mau kasih kamu akses buat YouTubean lagi. Wah, itu buat orang intuiting mungkin akan apa ya? Akan menggetarkan diri dia gitu karena ya dia belajar dari video, dia membuka jendela dunia dari internet gitu kan, sehingga ketika dia dibatasi atau nggak boleh ini nggak boleh itu, dia akan merasa tergerak gitu. Atau yang berkaitan dengan impiannya gitu ya. Nah, kemudian kalau thinking berarti berkaitan dengan tahta atau misalnya harga dirinya, pride-nya gitu ya, terkait dengan kekuasaannya gitu. Kalau insting berarti terkait dengan ketenangan, kedamaian gitu. Misalnya eh nah, insting ini kan dia nggak ada introvert extrovert. Jadi memang kalau insting itu cenderung dia bisa dua-duanya, bisa diancam, bisa di iming-iming juga bisa. Biasanya kalau insting itu terkait dua hal. Ancam terkait kematian atau iming-iming terkait pahala dari kebermanfaatan yang bisa dia berikan kepada orang lain gitu. Oke, lanjut ya. Tadi terkait dengan reinforcement, bagaimana kita mengetahui motivasi apa yang paling menguatkan diri kita. Jadi bukan berarti orang introvert itu mesti diancam terus, orang extrovert itu mesti dikasih hadiah terus, enggak juga. Dua-duanya tetap perlu, hanya saja porsinya beda, gitu ya, dan fokusnya beda. Ini kalau orang introvert, ya 80% yang diancam, 20% hadiah. Gitu. Atau ujung-ujungnya bakal dikasih hadiah juga sih, tapi pembawaannya di awal bakal diancam. Gitu. Jadi fokusnya akan pada hal yang berbeda gitu. Karena reward and punishment itu tetap perlu ada ya teman-teman ya. Oke, lanjut. eh nah, kemudian yang ketiga. Nah, ini sebelum kita tanya jawab, tadi buat yang nanya nanti aku izin jawab di sesi tanya jawab. Nah, kemudian bagaimana sih agar tetap bisa apa ya? Tetap bisa bahagia gitu. Nah, kita perlu menyembuhkan luka kita, menyembuhkan kondisi-kondisi kita yang memang itu apa ya, membuat kita jadi nggak semangat, saya stres dan lain sebagainya. Jadi ibaratnya itu kayak penyakit, berarti perlu disembuhin agar kita tetap sehat, gitu ya. Ibaratnya biar kita tetap bahagia. Nah, eh aku pengen tanya deh ke teman-teman di Zoom, apa sih yang bikin teman-teman tuh happy? Coba dong, boleh? Yang bikin teman-teman tuh happy banget setelah seharian beraktivitas, ketika jenuh, ketika teman-teman cari cari kegiatan yang eh, apa ya, bisa refreshing otak teman-teman tuh apa sih? Oke, kan niat jalan-jalan ke mall, mantap. Kak Gaza nih, teman-teman yang bikin semangat, aduh kaget. Kemudian ada Kak Alfiani ya, mood yang stabil. Oke, Kak Rizky jalan-jalan naik transportasi umum. Kak Syahid tidur, waduh murah meriah banget ya tidur. Kumpul bersama keluarga dan makan bareng. Duit sih itu Kak Reza, Masya Allah. Itu thinking yang kesensing-sensingan, thinking yang realistis. Kayak dia nonton drama, kami itu nonton. Masak, masak dan makan. Adina bebas. Oke. Maksudnya bebas ngelakuin apa aja gitu ya. Karena ini nonton sambil makan, wih ini sih enak banget ya Kak. Kemudian Bang Titan, traktir orang, wih boleh kali nih ya, kita deket-deket ke Katitan nih, pas Katitan lagi jenuh nih. Cepatnya ditraktir. Kemudian Kak Messi, tidur dan healing. Oke, Kak Aya ditransfer uang. Wih, betul banget sih. Sama dong Kak Aya. Kak Adi dengerin musik ke Gaza. Kak Karin duit pencapaian. Wah, banyak ya. Terima kasih teman-teman yang udah respon. Dan ternyata orang punya cara masing-masing ya buat refreshingnya masing-masing. Ya. Nah, lanjut. Nah, kalau di Steven, bagaimana sih kondisi untuk mengembalikan diri kita yang tadinya lagi negatif kembali ke netral? Jadi berarti ketika kita lagi sedih, lagi bete, lagi kesel, gimana kita untuk menetralkan emosi-emosi itu? Gitu. Jadi nggak langsung ke happy ya, tapi netral dulu. Gitu. Kan namanya adalah kalibrasi. Nah, jadi ibaratnya kalibrasi itu seperti ketika misalnya gini, misalnya teman-teman yang suka cari kiblat dari aplikasi,
Pernah nggak sih ngerasain atau ngalamin kiblatnya tuh arahnya berubah-berubah gitu. Jadi pas awal ngecek, oh ini agak miring ke kanan, pas dicek lagi, oh ini miringnya ke kiri. Jadi yang benar yang mana nih? Nah, ketika HP kita lagi error kayak gitu, berarti harus dikalibrasi dulu biar dia ada di kondisi yang netral gitu. Sehingga lebih akurat perhitungannya. Sama, kita juga kalau misalnya lagi dalam kondisi yang nggak baik gitu ya, di negatif gitu, kondisi lagi di bawah, pasti kan ngerjain sesuatu jadi nggak enak dong. Nah, bagaimana kita menyembuhkan kondisi tersebut agar menjadi kembali seperti semula. Itu namanya adalah teori kalibrasi. Nah, kalibrasinya orang sensing yang paling terbaik adalah dengan dia melakukan aktivitas-aktivitas nyata. Jadi aktivitas yang konkret. Misalnya apa? Beraktivitas, olahraga, atau misalnya beres-beres, gitu ya. Contohnya seperti diriku ya. Aku tuh kalau misalnya udah lagi jenuh banget, gitu ya. Lagi lagi misalnya kayak udah kayak butuh butuh restart lagi nih, butuh restart kondisi mental dan emosi itu, pengen beberes rumah ya, bersihin kamar, kamar mandi, baju dan sebagainya. Ketika ngeliat rumah bersih, pikiran tuh jadi bersih juga, apalagi badan tuh udah panas gitu kan, karena kan beres-beres tuh kan gerak ya, melibatkan aktivitas fisik. Nah, dulu tuh aku sebelum sebelum aku belajar gitu ya, atau misalnya aku mau ujian dan sebagainya, terus aku ngerapin kamar dulu tuh, sehingga aku nyaman gitu kan. Nah, orang sensing itu ternyata itu kalibrasi orang sensing gitu, beraktivitas fisik atau misalnya ngelakuin sesuatu yang ada hasilnya ya, kayak misalnya bikin 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 sesuatu, entah itu mungkin ada sensing di sini yang sukanya jajan-jajan gitu, itu kan konkret ya, wah, ada sesuatu yang bisa didapetin. Terus misalnya bikin atau masak gitu, dia yang masak sendiri gitu. Atau misalnya bermain, ngelakuin sesuatu yang fun gitu. Karena kan sensing basically dia sangat duniawi ya, penikmat dunia gitu. Makanya dia perlu untuk ibaratnya orangnya apa ya, have fun banget, makanya melakukan sesuatu yang sifatnya bermain, misalnya hangout ya, kayak tadi Kaniar suka jalan-jalan ke mall, itu salah satu bentuk bermain. Atau misalnya teman-teman suka main game, main game, atau misalnya bangun suasana yang menyenangkan. Bisa kalau di kantor terlalu serius banget nih gitu ya, oh itu mungkin perlu diadain aktivitas yang fun, misalnya the games, ada kuis, atau misalnya ada karaokean gitu ya. Jadi ada fasilitas dia untuk bisa bersenang-senang. Betul atau betul nih teman-teman sensing. Nah, benar nih kalau kata Kalvia ini lebih tepatnya panca inderanya terpuaskan, itu betul banget ya. Ini jago banget nih Kalvia nih, jangan-jangan udah alumni workshop Steven. Oke, lanjut ya. Ini kalibrasinya sensing. Kemudian kalibrasinya thinking gimana? Kalau kalibrasi thinking itu lebih kepada memfokuskan hal-hal yang bisa dipikirkan secara mendalam ya oleh orang-orang thinking. Kayak biasanya orang thinking itu bentuk kalibrasinya tuh nggak ketemu orang. Jadi kembali ke alam atau wisata. Kayak misalnya aku ngelihat Kak Karin ya yang thinking. Kan kita kan tinggalnya deketan. Dia tuh suka misalnya tiba-tiba kayak jalan pagi sendirian gitu ya. Terus tadi foto-foto kucing di komplek gitu kan. Jadi kalau ketemu kucing tuh kayak happy banget gitu kan. Hai Oren gitu kan, kayak semangat banget ketika ketemu kucing gitu kan, karena kan itu salah satu bentuk kembali ke alam kan. Gitu makanya ya, ketika aktivitas Karin sehari-hari tiap pagi misalnya kayak berinteraksi dengan kura-kura ya, ngejagain kura-kura, misalnya eh, berinteraksi dengan alam tuh di depan rumah saya nyapu-nyapu daun gitu ya. Nah, mungkin salah satu bentuk kalibrasi buat orang thinking ya, ketimbang saya disuruh curhat gitu. Makanya kalau orang thinking lagi ada masalah, kalau misalnya dia lagi keadaan yang negatif, kita jangan buru-buru buat, ayo dong kamu cerita ke aku, masa kamu gak mau cerita sih gitu. Biarin dia punya ruang sendiri gitu ya, untuk dia bisa menenangkan pikirannya. Atau bisa bisa juga kayak aktivitas berpikir lainnya seperti misal main catur atau main teka-teki gitu ya. Sehingga dia lebih terasah tuh logikanya, pemikirannya lebih lebih apa ya, berarti yang tadi harus mikirin hal-hal yang eh, rumit gitu ya, dia mengalihkan pikirannya untuk sesuatu yang lain gitu ya, dan itu akan memudahkan dia untuk menyelesaikan masalah, karena kadang-kadang orang thinking butuh waktu untuk berpikir dulu, untuk menenangkan diri gitu ya. Baru ketika misalnya dia udah tahu solusinya, baru dia mau cerita, biasanya sih kayak gitu. Atau misalnya masalahnya udah selesai, udah tertangani, baru dia cerita. Ya ada cerita misalnya, "Ma, aku abis jatuh tau dari motor." "Oh ya, khususnya terus kamu gimana?" "Enggak, jatuhnya udah pekan lalu sih, tapi aman sih Bun." "Loh,
baru diceritain seminggu kemudian. Jadi emang kalibrasi mereka nggak bisa langsung apa ya, ketemu orang nggak beda sama orang sensing gitu ya. Jadi dia kembali ke alam atau wisata tuh nggak mesti ke gunung, ke curug mana ya teman-teman. Wisata itu ibaratnya kayak ada mobilitas atau mobilisasi perpindahan tempat sehingga apa dia nggak jenuh di satu titik gitu ya. Dia butuh ibaratnya menjernihkan pikiran di tempat yang baru. Misalnya kayak belajarnya kan nih di ruang kantor. Jadi belajar siang di ruang tengah gitu. Jadi ada perpindahan tempat gitu. Ini buat orang thinking. Jadi buat yang punya kerabat-kerabat thinking, ini harus kalian lakukan ya untuk memberikan dia ruang berkalibrasi. Selanjutnya buat intuiting gimana? Intuiting mah ini murah meriah banget ya. Tidur, gitu ya. Dengan dia tidur aja tuh udah bisa mengkalibrasi orang intuiting ya. Kadang-kadang lihat orang intuiting tuh enak banget gitu ya. Bangun tidur dia langsung happy. Berarti kayak pikiran tuh kayak nggak ada masalah gitu. Karena ada terkalibrasi. Ya, makanya kayak orang-orang thinking yang, orang-orang intuiting yang eh, sedih lagi ada masalah, dia tidur, bangun tidur, dia lupa sama masalahnya, itu hebat banget sih. Sebagai seorang sensing, aku sih nggak bisa ya. Dan sebagai orang intuitif ternyata, ya itu emang cara mudahnya dia gitu kan. Karena di alam, ketika dia tidur itu kan, berarti kan bermain di alam mimpinya gitu kan. Sehingga disitulah imajinasinya dia terkalibrasi. Atau misalnya melakukan aktivitas kreatif, misalnya eh, nonton film, baca buku, sesuatu yang bisa menghadirkan hasrat dan inspirasi. Atau misalnya nonton pertunjukan, ya misalnya nonton-nonton video gitu. Nah, ini baca komen dulu nih. Bang Titan, udah kalibrasi, sholat, terus tidur lagi. Nah, saya banget tuh nonton film low budgetnya. Ya, Kak Syahid, kalau lagi mau belajar, tidur dulu 5 menit. Jadi buat para guru yang punya siswa-siswa yang suka tidur di kelas, nah, hati-hati ya. Jangan-jangan dia intuiting lagi butuh kalibrasi. Jadi kadang-kadang kalau orang intuiting lagi bosen, ya dia tidur. Berarti guru tuh harus bisa mencari alternatif cara nih biar si intuiting itu hasratnya kembali terbangkitkan. Kalau si intuiting udah tidur berarti pelajarannya udah nggak menarik gitu. Nah ini jadi makanya kadang-kadang kayak aku melihat papaku yang intuiting, adikku yang intuiting, kakakku yang intuiting, kadang-kadang ya kalau apa ya, saya lagi nonton film aja bisa tidur gitu ya, bisa sambil tidur. Jadi kayak kalibrasinya double ya, tidur dan nonton film. Nonton film sampai tidur, dilanjutkan ke alam mimpi gitu. Kemudian nah, aku coba baca komen dulu deh. Nonton Instagram, nonton action. Gue banget nonton. Oh, lengkap banget Miss Marsha, keluarga intuiting kalah dong. Ditaklukkan iya, tapi kalahnya ya itu bagiku nggak dikalahin lah ya. Cuman ya di situ dapat dapat mentor ya dari papaku dan aku tidak merasa dikalahkan oleh adikku, jadi aku tidak merasa ditaklukkan adik yang intuiting ya, sorry. Ya, lanjut. Nah, selanjutnya buat teman-teman feeling nih ya. Kalibrasi atau healing itu adalah curhat atau bercengkrama. Jadi ketemu orang. Kayak buat teman-teman feeling yang suka memendam emosi sendirian, itu hati-hati deh. Hati-hati biasanya susah sembuhnya tuh. Termasuk ini yang mamaku alami ya, ketika ini kisah nyata ya teman-teman, dan ini benar-benar yang terjadi pada mamaku yang feeling. Jadi mamaku itu feeling ekstrovert golongan darah O, perempuan Jawa. Jadi udah feeling tulen mentok, nggak bisa dinego sama sekali. Feeling banget, se-feeling feelingnya feeling gitu. Jadi eh mamaku tuh pernah lah satu waktu sakit kepala itu gak sembuh-sembuh. Sebagai seorang anak yang ngelihat mamaku tiap hari ngeluh sakit kan bingung juga ya. Pengen ditransfer aja sakitnya tapi nggak bisa gitu kan. Udah dibawa ke klinik sampai ke rumah sakit minum obat nggak sembuh-sembuh gitu kan. Akhirnya aku curhat ke Sofa Richard. Pak Richard, mamaku kok sakit kepala terus ya nggak sembuh-sembuh. Aku bingung gitu kan. Aku harus ngapain? Kata Sofa Richard, mama kamu kan feeling. Coba gitu kan. Digali, ada nggak yang disimpan tuh unek-uneknya? Jangan sampai, jangan-jangan ada penyakit hati gitu kan. Sehingga membuat fisiknya jadi kena. Betul ketika aku pulang, aku langsung ini kan, coba ngegali mamaku kan. Nah itu juga nggak langsung feeling itu bilang iya ya, namanya juga orang feeling.
nggak terus terang gitu. Jadi ketika orang feeling bilang enggak, nanyanya harus 4 kali gitu ya. Mama ada yang mau dicurhatin enggak? Gitu. Kalau mama mau curhat, aku mau dengerin kok gitu. Kan aku udah gede. Enggak kak, nggak apa-apa. Pertama gitu ya. Kedua, karena aku udah tahu Stephen kan orang feeling ketika bilang iya enggak belum tentu artinya beneran enggak gitu. Aku gali lagi sampai 4 kali nanya. Beneran mah gitu. Daripada mama pendem sendirian gitu kan. Karena aku juga udah gede, aku udah bisa kok dengerin cerita mama jangan merasa sendiri. Iya kak, nggak apa-apa. Mama kalau mau cerita cerita aja, nggak usah malu. Terus akhirnya kayak mulai agak sedikit goyang. Akhirnya ketika pertanyaan keempat baru deh, gitu ya. Diceritain tuh ada sebenarnya ada 3 hal deh yang terungkap. Ternyata selama ini menjadi luka hati yang itu disimpan bertahun-tahun sendirian. Akhirnya apa? Ya tadi jatuhnya jadi kayak psikosomatis itu kan, sakit yang memang disebabkannya karena kondisi psikologisnya gitu. Makanya dokter manapun ngobatin nggak berhasil sembuh. Karena mamaku ketika udah curhat dan merasa itu memang rilis banget hatinya gitu, sehingga rasa sakit kepalanya itu berkurang gitu ya. Kak hampir nggak berasa gitu. Makanya ketika cucunya dateng, anaknya dateng main gitu ya, itu udah hilang tuh sakit kepalanya gitu. Jadi kayak orang feeling cara dia menyembuhkan hatinya adalah dengan curhat dan bercengkrama. Makanya buat teman-teman yang mungkin feeling masih ragu buat curhat sama orang lain, kalian tuh butuh loh. Gitu. Dan jangan sungkan untuk minta orang lain tuh mendengarkan cerita kalian. Karena justru sahabat kalian pasti akan seneng banget ketika bisa ngebantu kalian. Jadi kadang-kadang feeling suka ngerasa gak enakan ya buat curhat. Takutnya disangka dia ngeluh dan sebagainya. Padahal dia cuma pengen bikin hatinya lega aja. Tuh. Dan terakhir kalau insting kalibrasi itu silaturahim ya. Dengan silaturahim dia bisa berkontribusi, dia bisa nolong orang lain, dia bisa mempelajari atau mendapatkan banyak hikmah dari pertemuan tersebut. Walaupun mungkin dia nggak terlalu banyak ngomong dalam pertemuan tersebut, yang penting dia harus ketemu orang gitu, harus kumpul gitu. Makanya orang instingnya harus harus jadi orang sosial ya, jangan jadi ansosial, ansos gitu. Biasanya insting-insting golongan darah A sama golongan darah B disukanya sendirian. Itu hati-hati karena orang insting dia salah satu rilis emosinya, salah satu dia bentuk healingnya adalah dengan bertemu orang lain. Jadi buat kesempatan untuk bisa berinteraksi, entah itu kenalan, ya sama orang-orang baru. Karena insting itu kan bunglon ya, dia bisa adaptif ke semua orang. Jadi kenalan aja, makanya orang insting itu cenderung banyak temen. Gitu. Karena ya kalibrasi aja silaturahim. Gitu. Jadi eh, sempatkan buat berinteraksi dengan orang lain, baik secara online maupun offline. Jangan jadi insting yang pengennya sendirian terus. Ajaklah bareng-bareng, sholat bareng, makan bareng, pergi bareng. Nah, kemudian dari kalibrasi tersebut, selain eh, selain kalibrasi untuk membahagiakan diri kita, untuk mengembalikan diri kita ke kondisi normal, selanjutnya ada sebuah penelitian menarik nih, yang aku temui di salah satu video dari seorang researcher ya, yang kuliahnya di Harvard University. Jadi ternyata ada salah satu penelitian tentang ilmu apa ya, adult development ya, perkembangan orang dewasa, yang itu adalah penelitian terpanjang. Karena penelitian itu dilakukan selama 75 tahun, teman-teman. Nah, itu meneliti apa sih? Jadi ada sebuah studi, em, dia ingin tahu apa sih sebenarnya yang membuat orang itu bahagia. What makes a good life? Gitu ya. Apa yang membuat orang itu hidupnya bahagia? Nah, menurut teman-teman, menurut subjektif teman-teman deh, apa sih yang bikin hidup teman-teman tuh berarti? Ibaratnya ketika teman-teman dikasih kesempatan untuk bisa kembali terlahir kembali, apa yang akan teman-teman lakukan yang mungkin sekarang nggak teman-teman lakukan? What makes a good life bagi teman-teman? Ini materi bonus aja sih. Sebenarnya nggak ada di CV, tapi ini berlaku untuk semuanya. Oke, ada yang mau berpendapat? Kira-kira what makes a good life buat kehidupan teman-teman? Pasti yang akan membuat hidup teman-teman itu berharga, berarti, bahagia.
Ada yang mau berpendapat? Mungkin dari siapa nih ya? Aku coba tanya. Dari Kak Syahid deh. Boleh nggak Kak Syahid? Apa nih Kak? Menurut Kak Syahid, apa sih yang membuat hidup itu jadi hidup yang berkesan, bermakna, ibaratnya what makes a good life bagi seorang Kak Syahid nih yang intuitif. Karena ada tujuan. Ya, Ya, karena ada tujuan. Jadi berarti kayak ketika Kak Syahid diberikan kesempatan untuk terlahir kembali, apa yang akan Kak Syahid lakukan nih? Apa yang berarti akan Kak Syahid lakukan iya. yang sekarang nggak dilakuin gitu. Oke nih kalau Kak Pengen bantu banyak orang sih. pengen bantu banyak orang, oke sama nih berarti kayak Bang Titan penuh cinta ya, bisa membantu banyak orang. Kayak makasih ya Kak Syahid ya, atas pendapatnya dan Kak Titan juga. Jadi mungkin akan ada orang-orang yang mengatakan apa yang membuat hidupnya bahagia itu adalah ketika aku bekerja keras sehingga aku bisa menghasilkan banyak gitu ya, menghasilkan saya aset, harta, pencapaian dan sebagainya. Atau misalnya ada juga yang berpendapat bahwa tadi kayak Kak Syahid ya, ternyata yang membuat hidup bahagia itu ketika punya mimpi, punya tujuan gitu. Kemudian ada juga yang bilangnya mungkin yang membuat hidup aku bahagia itu adalah ketika aku hmm, punya apa ya, misalnya punya jabatan, punya posisi, punya wewenang untuk bisa berkuasa gitu ya, membuat banyak kebijakan yang mensejahterakan banyak orang. Mungkin macam-macam. Tapi ternyata hasil dari penelitian ini yang dilakukan selama 75 tahun, sebanyak 724 orang yang terlibat. Kemudian di akhir itu karena ada yang meninggal, ada yang udah nggak mau ikutan penelitiannya lagi, ada yang mungkin dia udah lost contact dan sebagainya, tersisalah 60 orang sampai ke akhir penelitian. Jadi benar-benar 60 orang laki-laki yang diteliti itu dari mereka usia sekitar 20-an tahun ya. 19 tahun, 18 tahun, itu sampai usia berapa tuh berarti ditambah 75, ya sekitar 80-an tahun nih. Gitu. Dicari tahu apa yang mereka lakukan, ya, kemudian bagaimana kondisi kesehatan mereka, kondisi ekonomi mereka, dan sebagainya, sampai akhirnya didapatkan hasil dari penelitian tersebut adalah yang membuat orang-orang di usia 80-an itu lebih bahagia. Jadi ada orang-orang yang di usia 80-nya itu dia hidupnya karirnya makin naik, ada yang justru eh, apa ya, perjalanan hidupnya jadi berkebalikan gitu dengan perjalanan selama ini, misalnya kayak salah jurusan atau salah profesi. Kemudian ada juga yang misalnya masa tuanya dia kena skizofrenia, ada yang kena penyakit lain dan sebagainya. Jadi beda-beda tuh untuk ending hidupnya. Dan ternyata dari 60 orang itu yang tersisa di akhir penelitian, yang membuat orang-orang di usia 80 itu sehat adalah orang-orang yang ketika usia 50 tahunnya itu memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Nah, jadi what makes a good life is a good life adalah having a good relationship gitu. Jadi ketika kita memiliki relationship dengan orang lain, walaupun mungkin ya relationship itu nggak selalu mulus ya, kadang-kadang ada konflik, ada perdebatan dan sebagainya. Tapi ketika kita merasa tidak sendirian, nah disitulah kita akan menjadi orang yang lebih sehat dan lebih termotivasi untuk melakukan sesuatu. Makanya nih, bonus tambahan materi buat teman-teman di luar dari 3 hal tadi adalah di luar dari set the big goals, kemudian ketahui reinforcement kalian itu yang mana, kemudian yang ketiga itu adalah tadi ya mengetahui cara healingnya gimana untuk bisa mengelola stres. Nah yang ketiga adalah ini, yang keempat bonusnya adalah have a good relationship with others, dan itu nggak mesti keluarga saudara ya, itu bisa juga orang-orang yang memang ada di luar dari keluarga kita gitu. Kayak misalnya kalau teman-teman suka nonton anime ya, atau One Piece, mereka kan termotivasi untuk terus berlayar gitu ya, karena mereka punya 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 kru kapal yang emang bisa saling diandalkan ketika lagi dibutuhkan gitu kan. Kalau kayak lagunya Bruno Mars mah You Can Count on Me gitu kan, kamu bisa mengandalkan aku kalau kamu butuh. Nah berarti kita punya sosok yang seperti itu akan membuat hidup kita tuh jauh lebih lebih bermakna dan lebih bahagia, karena justru perasaan loneliness atau kesendirian lah yang sebenarnya memicu banyak stres gitu ya, sehingga kita less motivated gitu ya, demotivasi dan sebagainya. Jadi
have a good relationship ya. Jadi teman-teman jangan sendirian, jangan berjuang sendiri, cari partner, cari tim, cari keluarga, atau bangun keluarga itu sendiri gitu ya. Kalau misalnya teman-teman tidak seberuntung orang-orang yang punya happy family gitu ya teman-teman bisa bangun di tempat lain. Ya, apalagi teman kita yang sudah besar, yang sudah beranjak dewasa gitu kan. Kita yang menentukan lingkungan itu sendiri, gitu. Ciptakan lingkungan-lingkungan yang baik. Gitu. Kalau dalam konsep Stephen bisa ditambah dengan teman-teman punya sosok mentor, punya sosok coach yang ngedukung, mentor yang mengarahkan, punya sparring teman bertanding, punya lokomotif ya, atau pembuka jalan kesuksesan kita. Itu nanti teman-teman bisa pelajari terkait mentor, coach, sparring, dan lokomotif di Workshops TV. Jadi, itu aja sih teman-teman materi pada malam hari ini. Selanjutnya mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Saya kembalikan pada kakak MC kita, Kak Karin. Terima kasih banyak.